في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. In tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah sama-sama kita limpahkan. Kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat dan karunia yang besar kepada kita sekalian hingga kita mampu untuk menyelesaikan puasa kita yang sudah memasuki hari yang ke-19 ini. Insyaallah mudah-mudahan kita berdoa agar amal ibadah kita 18 hari ke belakang kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan yang berlipat ganda dan begitu besar. Amin ya rabbal alamin. Jamaah ngaji rahimakumullah. Alhamdulillah pada kesempatan ini izinkan saya untuk membacakan dan mungkin sedikit menjelaskan mengenai hadis yang ke-19 dari Syarah Hadis Arba'in karangan guru kita yakni Bapak Ustadz Farid Lukman Hasan rahimakumullah, yang alhamdulillah dengan hadirnya Syarah Hadis Arba'in ini kiranya menambah hasanah wawasan kita dalam memahami mengenai syariat-syariat agama Islam yang termaktub dalam hadis ini. Kita doakan semoga guru kita kiranya Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kemudahan beliau dalam berdakwah. Dan kita selaku muridnya kiranya bisa dengan seksama mengikuti kajian-kajian beliau yang insya Allah akan selalu kita ikuti, baik itu secara online maupun nanti setelah wabah ini berakhir kita kembali secara offline dengan kita berkumpul dalam komunitas ngaji yuk Geria Telaga Bermayang. Insya Allah semua jamaah, semua anggota dari grup ngaji Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan, memberikan kesehatan, memberikan rezeki yang banyak, memberikan semangat untuk thalabul ilmi. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah saya kebagian untuk membacakan hadis yang ke-19 dari Syarah Hadis Arba'in karangan guru kita. Untuk awalnya saya akan membacakan matan hadisnya karena ini agak cukup panjang ya, mudah-mudahan tidak salah ya, karena Al-Fakir masih sangat banyak harus belajar ya. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abbasi Abdullah ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimatin ihfazillaha yahfazka tajiduhu tujahaka idza sa'alta fa'as'alillah
wa idzasta'anta fasta'in billah wa'lam annal ummata law ji'tama'at alan ayyang fa'uka bisyai'in lam yang fa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka wa in ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu alaika rafi'atil aklam wajaftis suhufu wa qala wa fi riwayatin ghairat tirmidhi ihfizillaha tajidhu amamaka ta'arraf ilallahi firroha ya'rifka fi syiddati wa'lam anna ma akhtuka lam yakun liyusibuka wa ma asabaka lam yakun liyukhti'aka wa'lam anna nasra ma'as sabri wa annal faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu an, dia berkata, suatu hari aku di belakang Nabi Shallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, wahai gulam, aku akan mengajarkanmu beberapa perkataan, yaitu jagalah Allah, maka niscaya Dia akan menjagamu. Dan jagalah Allah, maka niscaya engkau akan mendapatkan Dia bersamamu. Jika engkau meminta, memintalah kepada Allah. Jika engkau menghendaki pertolongan Allah, memintalah pertolongan Allah. Ketahuilah, seandainya segolongan umat berkumpul untuk memberikan manfaat kepadamu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak bisa memberikan manfaat kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka berkumpul untuk memudaratkanmu dengan sesuatu, niscaya mereka tidak akan mampu memudaratkanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan atasmu. Pena-pena telah diangkat dan lembaran-lembaran telah mengering tintanya. Pada riwayat selain At-Tirmizi disebutkan, jagalah Allah, niscaya engkau akan menemukannya di hadapanmu. Kenalilah Allah dalam keadaan kesenangan, niscaya Dia akan mengenalimu ketika engkau sulit. Ketahuilah, segala kesalahanmu belum tentu akan menjadi musibah bagimu, dan tidak pula musibah yang menimpamu disebabkan oleh kesalahanmu. Ketahuilah, pertolongan itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesempitan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Jamaah ngaji rahimakumullah, hadis ini memuat beberapa permasalahan penting sebagai berikut. Yang pertama adalah budaya saling menasihati dan memberi pelajaran yang baik walaupun dengan anak kecil. Al-gulam di sini adalah anak kecil laki-laki. Nasihat boleh dilakukan dengan atau tanpa diminta, dan boleh pula lebih dari satu muatan nasihat. Dari makna hadis secara global ini, yang pertama adalah budaya saling menasihati, di mana sebagai seorang muslim kita itu harus saling menasihati dengan muslim yang lain, walaupun ya dia itu adalah seorang anak kecil. Artinya untuk memberikan nasihat itu tidak pandang bulu, tidak pandang usia. Siapapun kita bisa memberikan kepada mereka itu nasihat yang baik. Sebagaimana hadis yang mungkin sangat populer yang sering dikemukakan, yakni balighu anni walau ayat, sampaikanlah walaupun satu ayat. Nah, di sini dijelaskan bahwa kita sebagai orang muslim diwajibkan untuk memberikan nasihat walaupun cuma satu ayat. Artinya ya, untuk bisa menasihati tidak harus selamanya seorang ustadz, tidak harus selamanya seorang ulama yang secara keilmuannya luar biasa, tetapi kita sebagai muslim yang biasa-biasa aja, ya walaupun kita punya sedikit ilmu, ya ilmu yang baik tentunya, itu kita bisa sharing, kita bisa berikan ilmu yang kita punya ya kepada orang lain, walaupun itu adalah seorang anak kecil. Artinya di sini kewajiban seorang muslim itu adalah untuk saling menasihati,
wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ya. Saling menasihati dengan kebaikan, ya. Saling menasihati dengan kesabaran. Demikian. Artinya sekali lagi bahwa kita tuh wajib untuk memberikan nasihat kepada siapapun. Dan di sini jadi dijelaskan bahwa nasihat itu nggak cuma satu, ya artinya bisa banyak, ya. Tapi yang penting adalah nasihatnya harus yang baik. Nasihatnya harus berdasarkan hukum-hukum Allah, berdasarkan dalil-dalil yang jelas, sehingga kita tidak salah dalam menasihati seseorang apabila kita misalnya membenarkan seseorang dan sebagainya. Kemudian kita lanjutkan dengan yang kedua adalah perintah untuk menjaga Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu menjaga hak agamanya kapanpun dan dimanapun. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjaga kita, baik diri sendiri, keluarga maupun orang lain, serta Dia akan bersama kita. Innallaha ma'ana, sungguhnya Allah bersama kita. Dan Allah di sini dijelaskan di dalam surat Muhammad ayat 7. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika engkau menolong agama Allah, niscaya Allah akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Di sini Allah jelas bahwa ya, apabila kita menjaga hak-hak Allah, artinya menjaga agama Allah, Allah itu akan menjaga kita. Allah itu akan menolong kita. Dan Allah akan memberikan balasan kepada ya, orang-orang yang menolong agama Allah. Allah itu janji. Gitu ya. Jadi, apabila kita melalui kesulitan-kesulitan, ya, tapi tujuan kita itu adalah untuk menolong agama Allah, niscaya Allah akan memberikan pertolongan. Biasanya pertolongan Allah itu datang pada saat-saat yang genting. Gitu ya. Terkadang memang umat Islam ini tidak sabar, ya, tidak sabaran gitu. Sehingga mana nih datangnya pertolongan Allah? Ternyata nggak sabar, gitu ya. Padahal sebetulnya pertolongan Allah itu akan datang, ya. Tapi Allah menguji hambanya, sabar nggak? Gitu. Kalau sabar, insya Allah, ya, pertolongan Allah itu akan datang kepada kita. Nah, kita banyak melakukan banyak hal, ya, terutama yang terkait ya dengan tadi menolong agama Allah. Allah tuh mudahkan setiap apa yang kita laksanakan, kita rencanakan. Ya, banyaklah hal-hal yang mungkin kita pernah lalui bersama di grup ngaji yuk ini khususnya. Jika kita melakukan sebuah kebaikan, yang jelas itu adalah semuanya terkait dengan agama Allah. Allah berikan kemudahan dimanapun, gitu ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjutkan yang ketiga, yakni perintah untuk meminta atau berdoa hanya kepada Allah Azza wa Jalla dan meminta pertolongan juga kepadanya, yaitu meminta pada apa-apa yang menjadi hak Allah Subhanahu wa Ta'ala semata-mata untuk memberikannya, seperti meminta hidayah, rezeki, dan keselamatan hidup. Ada juga meminta pertolongan kepada makhluk dalam hal-hal yang manusiawi dan teknis. Ini tidak apa-apa sama sekali, ya, karena tidak bertentangan dengan prinsip wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Nah, di makna hadis yang ketiga ini bahwa Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Di sini jelas Allah menjanjikan bahwa setiap apa yang kita lantunkan dalam berdoa, Allah tuh janji pasti akan dikabulkan. Tetapi terkadang ya seorang hamba ya ini tidak yakin ya bahwa Allah tuh mengabulkan doanya. Kenapa? Karena memang banyak hal-hal yang mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu hikmah di balik itu. Meminta sesuatu tapi tidak diberi oleh Allah secara apa yang dia minta. Tetapi kita tahu bahwa pengabulan doa dari Allah itu kan ada berbagai macam. Ada yang hambanya berdoa dikabulkan seperti layaknya dia meminta, ya Allah berikanlah kami rumah. Ya Allah kasih rumah. Ya Allah berikanlah kami keturunan. Allah kasih keturunan. Ya. Tapi ada yang doanya itu dikabulkan dalam bentuk yang lain. Ya mungkin dia tidak sadar. Ya.
Misalkan ya Allah berikanlah rumah, tidak dikasih rumah sama Allah, tetapi dikasih sesuatu yang sebanding dengan itu. Misalnya ya, dia terselamatkan dari kecelakaan. Nah, padahal awalnya dia hanya meminta rumah, tapi kemudian Allah selamatkan dari kecelakaan, itu kan malah lebih luar biasa gitu ya. Nah, itu terkadang manusia tidak menyadari hal itu. Dan satu lagi, pengabulan doa itu adalah ya dikabulkannya tidak di dunia, tetapi dikabulkannya di akhirat nanti, ditabung. Dan Allah itu mengetahui akan hambanya. Ya, Allah mengetahui yang terbaik bagi hambanya. Jadi kita tuh nggak boleh bersuuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak boleh. Kita harus selalu berhusnuzon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ud'uni astajib lakum, berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Kemudian di makna yang ketiga ini, bahwa selain kita memohon pertolongan kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, kita juga bisa meminta pertolongan kepada manusia untuk hal-hal sifatnya manusiawi, sifatnya teknis. Contoh adalah misalnya kita sakit, kita bisa meminta pertolongan kepada seorang dokter yang memang dia spesial, dia ahli dalam bidang tersebut, sehingga bisa membantu kita untuk menyembuhkan sakit yang kita derita. Kemudian misalnya contoh, kita minta pertolongan kepada seorang montir untuk membetulkan kendaraan kita yang sedang rusak. Nah, itu boleh. Yang sifatnya manusiawi dan sifatnya teknis. Tapi kalau sifatnya yang memang itu adalah sesuatu yang memang tidak bisa diberikan oleh manusia, yang memang itu sifatnya adalah udah ketentuan Allah, sebenarnya seperti rezeki, kesehatan, keberkahan, nah itu adalah urusan Allah. Jadi kita tetap harus berdoa kepada Allah untuk hal-hal itu. Luar biasa. Sebetulnya secara wasilahnya, walau kita minta tolong sama manusia, misalnya tadi contohnya adalah kita berobat ke dokter, kemudian memberikan resep, memberikan obat kepada kita sehingga kita sembuh. Sebetulnya itu adalah wasilah gitu, wasilah. Allah sebetulnya yang memiliki kuasa. Ya, tidak ada sesuatu di dunia ini tanpa izin Allah. Kata Allah sembuh, tapi kalau tidak kata Allah sembuh, walaupun kita berobat nggak bisa sembuh, gitu ya. Itu karena semuanya atas izin Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian makna hadis yang keempat, ya, di hadis yang ke-19 ini ada kesalahan seorang yang tidak membawa musibah atau mudarat baginya. Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia memaafkannya, yaitu pada kesalahan-kesalahan yang tidak disengaja, tidak diketahui dan terpaksa, termasuk kesalahan yang dilakukan oleh orang gila, anak-anak, dan orang tidur. Dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, "Rufi'al qalamu an salasatin an-naimi hatta yastayqiza wa as-sabiyyi hatta yahtalima wa an al-majnuni hatta ya'kila." Catatan pena diangkat dari 3 manusia, yaitu orang tertidur sampai dia bangun, anak-anak sampai dia mimpi basah balik, dan orang gila sampai dia berakal. Nah, di makna yang keempat ini adalah kesalahan seseorang yang tidak membawa musibah atau mudarat baginya. Allah Subhanahu Wa Taala dan manusia memaafkannya. Ya, maksudnya di sini adalah bahwa kesalahan seorang itu, ya, kesalahan seorang itu kan sifatnya bisa disengaja atau tidak disengaja, ya, bisa sadar atau tidak sadar, gitu ya. Nah, kalau yang sadar dan dia melakukannya, nah itu kesalahan yang mungkin bisa aja manusia tidak memaafkannya. Tapi kalau kesalahan itu dilakukan oleh orang yang tidak sengaja, ya, nggak sengaja dia tuh ya, misalnya, kemudian misalnya dia nggak sadar, ya, contoh misalnya ya orang tidur, ya, kemudian orang gila tadi, ya, anak kecil, nah itu masih dimaklumi, ya, kesalahannya tidak membawa musibah atau mudarat baginya, gitu ya, karena memang dia nggak sengaja. Ya, contoh kalau misalnya anak kecil sedang bermain-main lalu dia melempar sesuatu, ya, atau dia melakukan hal-hal yang sebetulnya menurut pikiran orang dewasa itu hal-hal yang nggak bagus, gitu, yang nggak bagus. Tetapi kita masih memaafkannya karena dia itu adalah seorang anak-anak. Atau orang gila melakukan suatu keburukan, ya, keburukan. Misalnya contoh orang gila makan makanan dari tempat sampah,
itu kan salah sebetulnya ya. Nah, tapi kita ya melihat dia ada orang gila, oh wajar, namanya juga orang gila gitu ya, jadi kita wajar. Ya, yang jelas kesalahannya itu tidak memberikan mudarat baginya, ya, tidak membawa musibah bagi dirinya dan juga bagi orang lain. Ya, ya yang tidak disengaja atau tidak diketahui. Jadi orang misalnya, ya kita dalam misalnya contoh dalam memahami makna-makna ibadah, ya terkadang kita tidak tahu suatu hukum gitu, lalu kita melakukan hal tersebut gitu ya, karena kita tidak tahu. Nah, ternyata yang kita lakukan itu salah sebetulnya. Nah, tapi karena kita tidak tahu, maka itu dimaafkan. Tapi kalau kita tahu, wah, dosa itu namanya. Gitu. Makanya kenapa tuh kita wajib untuk belajar. Belajar itu tujuannya ya adalah agar kita memahami pengetahuan tentang sesuatu, ya. Apalagi yang terkait dengan hukum-hukum Islam, di mana kita sering melaksanakan ibadah, ya. Apakah ibadah kita sudah benar atau belum? Nah, itu semua ada ilmunya, makanya kita harus belajar. Kemudian di makna hadis yang kelima, ada juga musibah yang menimpa kita karena bukan kesalahan kita. Hal ini biasanya terjadi pada sikap kita sendiri yang mendiamkan kesalahan itu tanpa upaya amar ma'ruf dan nahi mungkar, hingga akhirnya musibah yang datang bukan hanya menimpa orang yang melakukan kesalahan, tetapi melainkan juga merata pada semuanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Anfal ayat 25, "Wattaqu fitnatan la tusibannal ladzina dzalamu minkum khassah." Peliharalah dirimu dari sisaan yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim di antaramu. Nah, di makna yang kelima ini adalah musibah itu menimpa kita bukan karena kesalahan kita. Nah, jadi musibah itu belum tentu ya itu terjadi karena kesalahan kita. Ya, contoh Allah ingin mengazab sebuah komunitas, sebuah kaum dalam satu wilayah karena notabene kebanyakan kaum tersebut atau orang-orang yang ada di wilayah tersebut itu berbuat maksiat kepada Allah. Tetapi di wilayah itu tidak hanya orang yang maksiat, tapi juga ada orang yang beriman di situ ya. Nah, karena Allah menimpakan azab kepada satu wilayah, ya bukan hanya yang kena itu adalah orang yang tadi ya, orang yang zalim, orang yang bermaksiat tadi, tapi juga orang-orang beriman yang ada dalam lingkungan itu juga akan terkena dampaknya begitu. Nah, makanya sebisa mungkin ya seorang yang beriman itu bisa ya melakukan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Ya, kebanyakan kita selama ini kita hanya mengajak kepada kebaikan-kebaikan, tapi kita tidak bisa mencegah kemungkaran. Ya, bahwa sebagai seorang mukmin apabila kita melihat sebuah kemungkaran, man ra'a minkum munkar falyughayyiru biyadihi. Barang siapa melihat kemungkaran, maka cegahlah kemungkaran itu dengan tanganmu jika kita memiliki kekuasaan. Makanya di sini kenapa kita itu wajib ya memilih pemimpin itu dari orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Sehingga dengan kepemimpinannya, dengan kekuasaan itu, pemimpin itu bisa ya mencegah ya perbuatan-perbuatan yang mungkar gitu dengan kekuasaannya tadi. Kemudian apabila kita tidak memiliki kekuasaan ya, kita bisa dengan ucapan ya, dengan ucapan bahwa perbuatan itu tidak baik gitu. Perbuatan itu tidak baik. Kemudian kalau kita nggak bisa ya, kita bisa, yang paling lemahnya itu adalah mencegah ya hanya dengan hati ya, artinya kita nggak setuju dengan perbuatan itu, kita nggak setuju dengan tingkah mereka, itu selemah-lemahnya iman. Wahwa ad'aful iman, dan selemah-lemahnya iman itu adalah tadi ya kita mengingkari perbuatan-perbuatan itu, gitu ya. Jadi kembali lagi bahwa musibah yang terjadi di sebuah tempat, di sebuah wilayah
ya itu belum tentu itu kesalahan dari kita, ya, tapi kesalahan dari orang yang akhirnya menimpa juga kepada kita. Yang kedua adalah ya kitanya nih tidak melakukan upaya atau antisipasi agar perbuatan-perbuatan mungkar itu tidak terjadi di wilayah itu. Nah, ini menjadi PR kita, ya. Nah, ikhwah, mudah-mudahan kita bisa melakukan itu semua. Insya Allah, mudah-mudahan kita berdoa agar pemimpin-pemimpin kita ini menjadi dipilih oleh Allah pemimpin-pemimpin yang bisa untuk menegakkan kalimatullah, menegakkan kebenaran. Kemudian yang keenam, hadis ini juga menunjukkan bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai orang-orang yang sabar. Begitu pula kemudahan dan kelapangan darinya akan diberikan kepada orang yang sabar ketika mereka mengalami kesempitan dan kesulitan. Ini sesuai dengan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 249, "Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan katsiratan bi'idznillah wallahu ma'as sabirin." Betapa banyak kelompok kecil mengalahkan kelompok yang besar dengan izin Allah. Allah beserta orang-orang yang sabar. Nah, bahwa pertolongan Allah itu senantiasa menyertai orang-orang yang sabar. Jadi, kenapa ada innallaha ma'as sabirin? Maksudnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Artinya bahwa kita tuh sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, kita diwajibkan, ya, diperintahkan untuk bersabar. Bersabar dalam arti apa? Ya, sabar, ya. Itu artinya kita itu slowly ya. Slowly artinya nggak harus buru-buru, ya. Nah, suatu pekerjaan itu ya tidak bisa buru-buru, ya, tidak bisa buru-buru. Dalam melakukan amar ma'ruf nahi munkar tadi, ya kita harus bersabar. Ya, bersabar artinya nggak bisa langsung kita berdakwah, ya, langsung orang itu merespon, tapi tidak. Tapi kita harus bersabar step by step, hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun. Kita konsisten. Itu namanya sabar tuh. Salah kalau ada orang berpendapat sabar itu ada batasnya. Tidak ada. Sabar itu unlimited, nggak ada batasnya. Nggak ada, itu yang namanya sabar, nggak ada batasnya. Sabar terhadap cobaan. Ya, Allah menguji hambanya. Allah janji, Allah tidak akan menguji hambanya bila hambanya itu tidak kuat. Pasti kuat, gitu ya. Cuman kitanya harus sabar, gitu ya. Kita ingin sukses, ya. Nggak bisa langsung begitu aja sukses. Tetapi kita harus berusaha, harus berikhtiar. Nah, ikhtiar itu nggak bisa sekali, dua kali, berkali-kali. Ya, Allah itu akan menghargai ikhtiar dari hambanya, ikhtiar dari makhluknya, ya, untuk bisa meraih sesuatu. Allah akan kasih dia, gitu. Ya, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Semoga kita semua, khususnya di grup ngaji, diberikan Allah kekuatan untuk bisa bersabar terhadap apapun. Insya Allah dengan bersabar, Allah janji, ya, Allah akan, ya, mengabulkan setiap permintaan kita, akan mengabulkan setiap permohonan kita. Insya Allah. Alhamdulillah, itu kurang lebih makna dari hadis yang ke-19 di sarah hadis arba'in ini tentang pertolongan dan perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Kiranya mudah-mudahan ada sedikit manfaat, ya, walaupun mungkin masih sangat jauh sekali karena Al-Fakir ini masih belajar. Alhamdulillah, ini saya berterima kasih ini khususnya kepada koordinator Pak Gunawan yang telah menginisiasi untuk setiap member di grup ngaji ini untuk bisa sedikit membahas tentang buku ini, ya, buku Syarah Hadis Arba'in. Alhamdulillah jadi dibaca, gitu ya. Kalau nggak gini nggak dibaca, ya. Alhamdulillah, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semua keberkahan. Ini khususnya kepada guru kita yang telah mengarang buku ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan guru kita kesehatan, memberikan guru kita kemudahan, kelancaran dalam berdakwah, dan kita selaku muridnya senantiasa bisa istiqomah untuk selalu bisa menimba ilmu. Dan insya Allah grup ngaji tetap jaya,
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Al-haqqu min rabbik fala takum minal mumtarin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها